Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini keadaan hutan kami, Desa Tambak Ukir, hutan lindung yang dirusak oleh pesanggem. Dan ini hanya contoh kecil. Itu banyak yang kering, ada yang digunduli. Jadi ini hutan lindung, bapak-bapak, tolong diperhatikan. Ini banyak yang digunduli, banyak yang kering. Ini diteres, itu yang kering. Ini diteres oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ini buktinya kalau kayunya diteres. Kalau sudah kayu diteres seperti ini ya pasti mati sudah. Dan sebelum melakukan pengerusakan ini, ini dipotong kemudian dibiarkan begitu saja. Ini pinggir jalan, 10 meter dari jalan aspal. Sebelum melakukan pengerusakan ini, orangnya itu sudah ditangkap basah oleh Polmob dan staf Waka. Tapi orangnya aman-aman saja. Dan saya sudah melaporkan kepada Haji Rifai, tidak ada tindakan apa-apa. Jadi kami mohon kepada pejabat perhutani, tolong tindakannya itu gundul, itu kering, itu dipotong atasnya. Dan ini ratusan hektar. Lah ini para petani, bapak-bapak, ini sudah ada plang penutupan dan sudah ada sosialisasi disampaikan oleh Asper Haji Rifai kalau lahan ini sudah ditutup, tidak boleh ditanami lagi. Apabila ada yang maksa menanam akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ini tetap menanam, tidak ada tindakan apa-apa. Bahkan ada yang bernama Pak Saudah, kalau saya nanam siapa yang berani menangkap saya? Itu bukti di lapangan dan saya ada saksi, ada bukti. Tapi Pak Haji Rifai sudah tidak bisa menjalankan tugasnya seperti apa yang sudah diucapkan. Inilah lokasi Sumber Pinang. Ketuanya adalah Pak Nurul, petak 3A. Semakin marak pencurian kayu. Beliau adalah Pak Nurul, Ketua LMDH Sumber Harapan Maju. Bagaimana komentarnya Pak Nurul? Di sini kan dekat rumah Pak Nurul, kok bisa hilang Pak Nurul? Ya gini Pak, ini mulai saya tahun 2000 sampai sekarang ini tidak pernah seperti ini Pak. Sekarang ini yang lebih hancur, lebih parah Pak sekarang ini. Ini kalau tidak dijaga, nanti banjirnya ke penduduk ini Pak. Malah nambah resah dan malah nambah kesusahan sama masyarakat. Karena ini pinggir penduduk Pak di sini. Loh, kok berani ya Pak? Ini kan pinggir rumah Pak. Iya, ini saya laporan dari penduduk di sini. Malam harus patroli jam 10. Kira-kira orangnya orang 8, orang 12 Pak yang kayu ini. Larinya ke Desa Kemiri. Bukan Desa Sumber Pinang, ke Desa Cilamukti Pak. Ini kan berdekatan dengan antara Desa Cilamukti dengan Desa Sumber Pinang. Ya, ini dekat sama Cilamukti. Lebih dekat dari Sumber Pinang. Sumber Pinang. Ada 100 pohon Pak Nurul? Kurang lebih dari, kalau keseluruhnya ini kurang lebih dari 75 yang ini. Ya kalau sampai ke sana ya 100 lebih Pak. Ya. Iya Pak Nurul, saya lihat sampai tunggaknya yuk. Teman-teman, ini kan masih 4 meter, nggak diambil. Ini tunggaknya dipotong tinggi 1 meter. Mungkin biar lebih cepat motongnya. Dan tunggak-tunggaknya belum ada yang dileter. Terus kemana saja petugasnya ini? Pak Asper, Pak Haji Rifai, bagaimana tindakannya? Itu hutannya sudah dipotong, sudah dirusak. Bahkan katanya keterangan dari Pak Nurul, di lokasi ini saja sudah 75 tonggak. Bahkan ini dekat dengan rumah. Mohon direspon. Ini kok hanya diambil
2 meter, 1 meter. Padahal ini masih bagus-bagus kok ditinggal. Gimana ya Pak Nurul? Ya ini tidak tahu ini ya. Saya ini kan seperti ini kan eman-eman ini sisanya ini. Iya. Omogernya seperti ini. Iya. Ya saya jaga-jaga di pinggiran ini kan tak luang mulai lambok ini. Dan kan saya ambil polan di oleh sering. Ya, makanya LMDH aja gemelolo mulai oleh sering ini dah. Ya si bodoh tak ada ini. Apa mungkin Pak Nurul tidak curiga kalau ada keterlibatan oknum? Ya pasti. Ya pasti tidak berani. Kalau masyarakat kecil ini tidak berani dah. Ya. Karena kan bukan cuma satu, banyak ini. Ya. Terus harapannya Pak Nurul kepada ADM atau kepada Danru yang baru, karena yang lama itu tidak bisa menyelesaikan masalah sudah dipindah. Harapannya Pak Nurul bagaimana? Harapan saya minta kebijakan, Pak. Iya. Minta kebijakan kapan ini kan tiap malam. Ya, tiap malam mengadakan patroli rahasia. Ya kalau memang Polmop itu tahu mandor atau menteri, ya tidak bisa megang pencuri ini. Begitu. Ya. Begini Bapak-bapak, kalau menurut Pak Nurul, kalau sampai oknum petugas yang dibawa ini tahu, tidak bisa menangkap pencuri. Jadi mohon kebijakan dari Perhutani, langkah-langkah Perhutani ini apa? Karena ini setiap malam pasti ada pencurian di sini, dipastikan sudah beberapa malam ini. Itu Bapak ADM, terima kasih. Ini KRPH Melandingan, mantrinya Karim, BKPH Panarukan, aspernya Haji Rifai, Waka Situbondo, Pak ADM. Ini bapak-bapak tonggak yang ada di Sumber Pinang, kami ngecek dengan Pak Nurul tanggal 29 kemarin. Kami duga ini setiap malam ada kayu yang dicuri oleh masyarakat. Karena apa? Daunnya masih ada yang biru, ada yang agak layu, ada yang kering. Dan menurut prediksinya Pak Nurul dan seperti yang saya lihat, tapi saya tidak menghitung, itu 100 lebih, 100 tunggak lebih. Seandainya satu malam 3, kalau 100 tunggak kan 1 bulan lebih. Dan semuanya tidak ada yang diletter. Dan di sini ada KRPH, ada mandor, ada polter. Kok bisa semua ini tidak tahu? Kok bisa? Wong ini dekat jalan, ini dekat rumah. Dan dugaan Pak Nurul, ini ada oknum yang terlibat di dalamnya. Setelah kami cek dengan Pak Nurul, kemudian kami laporkan ke Pak ADM. Kemudian Pak ADM menurunkan tim tunggak. Pada tanggal 30 itu langsung dicek tunggaknya, diletter. Pada hari itu diletter, yang diletter itu 27 tunggak, sisanya tidak diletter. Tapi menurut keterangan Pak Nurul yang didapatkan dari KRPH, yang dilaporkan kepada KRPH itu hanya nomor 5 sampai nomor 8. Artinya hanya 3 tunggak. Kenapa disembunyikan? Ada apa ini? Terus besok harinya tidak ada pengecekan tunggak, tidak diletter lagi, tidak diteruskan. Akhirnya karena di lapangan seperti itu, saya juga sudah laporkan kepada Haji Rifai, karena ini lokasinya BKPH Panarukan Haji Rifai. Terus tidak ada tindakan apa-apa. Kemudian kami melaporkan ke Kadifre. Dan alhamdulillah siang hari tadi itu tepat tanggal 1, Kadifre juga ngecek. Alhasil saya belum tahu, saya belum mengkonfirmasi mungkin dilaporkan semua atau tidak. Dan menurut keterangan Pak Nurul, selama Menteri baru Pak Karim ini ada di Sumber Pinang, tidak pernah silaturahmi ke LMDH. Bahkan lebih akrab kepada mebel-mebel, katanya Pak Nurul seperti itu. Setelah tunggak-tunggak ini kami laporkan, baru Pak Karim ini silaturahmi kepada Pak Nurul. Dan siang tadi kami juga ditegur sama Asper Haji Rifai, tolong jangan lapor-lapor ke mana-mana. Saya kan cuma membantu.
Ini kan hutan punya negara yang dikelola oleh perum perhutani. Kemudian kalau negara dirugikan, masyarakat semua kan rugi. Kami membantu informasi ini tidak diketahui oleh oknum mandor atau KRPH atau sengaja ditutup, saya juga kurang paham. Dan kayaknya tidak mungkin kalau tidak tahu, ini pinggir jalan dan pinggir rumah dan sudah banyak yang lapor. Tapi belum ada tindakan apa-apa. Setelah saya laporkan, malah saya ditegur oleh Haji Rifai, suruh jangan lapor kemana-mana. Memang seperti itu tindakan petugas yang ada di BKPH Panarukan ini. Malah saya bilang, Pak Rifai bilang, maunya apa? Ya maunya tegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku, seperti yang ditambah ukir. BB-nya ada, sudah diangkut ke KRPH. Pelakunya juga ngaku, tapi belum diapa-apain katanya Pak Rifai. Itu sudah ditindak oleh mandornya Pak Kartoyo. Ditindak, yang saya tahu dimintai uang, tapi orangnya tetap keluyuran. Artinya orangnya tetap aman. Terus Pak Rifai bilang itu wewenangnya Wakah, bukan wewenang saya. Makanya kalau itu memang wewenang Wakah, saya upload juga yang di Kayu Mas. Karena kalau Wakah itu berarti wilkernya se-Kabupaten Situbondo. Saya akan upload setiap hari kebobrokan oknum petugas yang ada di bawah di Wilker Situbondo BKPH Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 2 kami berada di Kayu Mas silaturahmi kepada Ketua LMDH Pak Razak, ingin mengklarifikasi beberapa masalah yang harus kami selesaikan. Bagaimana keadaan Pak Razak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, namun ya seperti ini, kurang tegas dikarenakan ada sesuatu yang masih jadi ganjalan itu. Kenapa kok kurang tegas Pak Razak? Kok lemes Pak Razak? Kurang semangat. Banyak aturan-aturan yang dibuat, komitmen yang dibuat itu tidak sportif, tidak dilakukan sesuai dengan rencana. Contohnya Pak Razak? Terkait dengan penebangan kayu di petak 25M itu untuk yang awal dulu 2021 itu kami bersepakat bersama Bapak BKPH, Bapak Asper Pak Gani, untuk menyelesaikan tebangan tahun 2021. Nah, waktu itu kami bertiga sama-sama untuk siap menalangi dulu terkait dengan pekerjaannya. Apa saja yang ditalangi? Baik di pekerjaan jalan maupun di pekerjaan penyelesaian tebangan, angkut, juga pemotongan. Dan di sana banyak yang perlu dibenahi. Yang pertama akses jalan. Dan akses jalan karena itu melewati akses jalan desa, jadi membutuhkan mengumpulkan masyarakat. Bekerja, masyarakat setempat bekerja dibayar atau kerja bakti? Kalau pekerja itu dibayar semua. Cuman terkait dengan jalan karena itu melewati tanah pemajakan, jadi harus mengumpulkan warga. Nah, di situ melibatkan kepala desa, juga polsek dan koramil. Berarti itu desa lain ya Pak? Iya, desa lain, desa Sopet. Ada kontribusi untuk desa setempat ya? Kalau masalah itu kami kurang tahu. Kami cuma disuruh mengumpulkan warga dan kepala desa untuk agar jalan itu bisa lancar dan masyarakat bisa menyetujui, itu aja saya. Semua pembiayaan dari perhutani apa ditalangi dulu? Kalau awalnya memang saya yang nalangi, pertemuan itu pun saya yang menalangi karena ada KRPH-nya waktu itu, Pak Rindu masih belum sakit. Jadi Pak Rindu ikut dalam pertemuan. Tapi itu. Pak Razak menalangi biaya-biaya itu sudah disuruh oleh petugas perhutani atau idenya sendiri? Karena gini, awalnya kan memang komitmen. Waktu itu KRPH-nya Pak Rindu. Ya. Sampai siap berapa untuk menalangi dulu? Ya semampu saya Pak.
Ya kalau ada nanti saya juga menalangi. Kalau Pak Asper gimana, kalau Pak Asper misalnya siap 50, jenengan 50, terus saya nanti 20. Tidak apa-apa. Itu saya waktu Pak Rindu masihan KRPH-nya. Oh, sekarang KRPH-nya sudah ganti? Kan KRPH-nya setelah itu Pak Rindu sakit. Iya. Terus Pak Gani sendiri Aspernya terpapar COVID. Covid ya. Ya. Akhirnya saya yang melaksanakan di lapangan. Tapi setiap kegiatan itu saya selalu mendokumentasi dan tak kirim ke Pak Asper. Oh, sudah ada laporan tiap hari Iya, ya? tiap harinya. Tentang kegiatannya ya? Terus setelah itu Pak Rindu di karantina. Jadi tidak bisa masuk ke Tebangan. Iya. Saya juga yang menghandle. Nah, lama-lama itu muncullah Pak Karim, karena Pak Karim ditugaskan di Bayeman. Loh, Karim dari Bayeman membantu ke sini? Iya, membantu awalnya. Iya, terus? Karena dinilai Pak Karim itu mampu untuk menjadi KRPH di Kayu Mas dalam rangka penebangan kayu sono keleng ini, maka ditetapkanlah Pak Karim di Kayu Mas. Oh gitu. Berarti sebelumnya Pak Karim KRPH di mana? Bayeman, Mandor apa KRPH? KRPH. Oh. Tapi sekarang Pak Karim sudah dipindah ke Melandingan. Dipindah lagi ke Melandingan. Kalau dinilai mampu kok dipindah, Pak? Ya mungkin banyak kebijakan-kebijakan dari pimpinan dan di situ dinilai ada penyimpangan kemungkinan. Iya, soalnya sekarang di Melandingan juga hancur hutannya. iya. Mulai Pak Karim itu. Nah, ya itu kalau kami kan tidak tahu persis, cuman memang di sana itu banyak hal-hal yang tidak sesuai, seperti mandor kadang datangnya itu terlambat. Ini kan tebangan. Kalau Iya. baru berangkat jam 11, jam 9 itu kapan mau nebangnya? Iya, iya, iya. Nah, di sini yang mengoper handle semua pekerjaan itu adalah kami pengurus LMDH beserta anggota. Iya. Dari penerimaan, waktu ada pekerja yang ngangkut itu yang nerima, yang ngasih nomor itu ada. Datanya ada semua di wakil saya. Terus terkait uang talangan Pak Razak sampai sekarang belum diganti? Belum Sama sekali? ada yang diganti. Yang pertama saya dikasih 20. 20. Terus kemarin tanggalnya lupa sudah, itu di Bayeman itu ada rapat kemarin, saya dikasih 5 juta. 5 juta. Berarti sisa berapa? Kalau ke semuanya kan 87. 87. Berarti 25. Berarti 62 sisanya. Nah, 62 itu waktu itu saya nerima uang untuk membayar tenaga itu dari Pak Asper itu 10 juta. Ada saksinya. Karena angkutan waktu itu terbengkalai, Iya. maka malam itu kalau tidak salah jam 9 itu Pak Asper ke sini menyerahkan uang 10 juta. Tahu tidak tahu pokoknya besok harus muat. Itu. Jadinya uang itu tak suruh kejar ke Pak Sarno untuk mencari angkutan dan tenaga agar besok bisa muat. Berarti yang 60 ini bengkak lagi karena Pak Razak sudah mengeluarkan biaya untuk angkutan ya? Iya, enggak, itu saya yang menerima dari Pak Asper, jadi dikurangi. Berarti tinggal 52. Iya. Berarti Juta. 52 juta. Terus ini komitmennya kapan mau diganti ya? Ya itu kemarin itu kan bilangnya gini, yang penting mari kita selesaikan forad dulu. Nah, sudah. Waktu itu forad juga saya tuh agak kecewa karena tahu-tahu sudah orang lain yang suruh mengerjakan. Oke, sudah. Orang lain itu masih anggota LMDH atau pengurus atau gimana? Bukan, dia tenaga kerja yang dulu pernah saya jadikan mitra saya. Kapan itu bekerja? Tahun 2022, tahun 2020. 2020 ya? Iya, itu saudara Asin itu. Oh, asik. Waktu KRPH-nya Pak Edi. Oh, Pak Edi. Lah, karena itu kemarin juga selesainya itu tidak enak juga, banyak penyimpangan dan teman-teman itu menemukan BB sebanyak 115 balok yang sudah diamankan. Oh, banyak sekali. Banyak. 115. Ya, balok itu. 115 balok ini bisa 200 juta lebih. Ya tidak tahu, itu yang ngangkut itu semua mandor menyaksikan di sana, juga
TPM ada juga. Itu BB-nya ditemukan di rumahnya? Bukan, di pekarangan sini. Di pekarangannya Asin? Di sebelahnya, di punyaannya Pak Eli, di Kebun Sengon. Terus itu tidak ada tindak lanjut? Tidak ada. Nah, itu kelemahan para petugas di sini, Pak Razak. Kemarin sudah ada BB yang ditangkap di Probolinggo. Kayunya itu dari kayu emas. Itu 2 truk. Kayunya sama mobilnya sudah ada di Polres, tapi pelakunya sampai sekarang tidak ditangkap. Ya itu. Nah, itu membuat kami curiga, menduga ada oknum yang terlibat di sana. Kalau tidak ada oknum yang terlibat, tidak mungkin sesulit ini Ya pengurusannya. itu. Terus, yang saya dengar-dengar sekarang sudah ada potongan lagi, Pak Razak. Iya. Itu kan kemarin gini, waktu saya itu ingin kumpul di RD, Ya. katanya mau menyelesaikan forat, dan nanti setelah forat ini selesai mau rapat lagi untuk memulai tebangan. Dan ternyata tidak ada rapat. Saya dengar itu hari Senin itu sudah ada pemotongan tanpa pemberitahuan. Berarti pemotongan yang baru ini Pak Razak tidak tahu. Tidak sebagai tahu. LDH. Kepala desa juga tidak tahu. Tidak tahu. Polsek mungkin ada laporan ke Polsek. Ya sepertinya biasanya surat itu kan ke LMDH, yang ngantarkan ke kantor desa dan ke Polsek itu LMDH. Berarti ini tidak ada pemberitahuan. Ya tidak mungkin lah. Apa mungkin Pak Razak menduga ini ada sesuatu yang disembunyikan? Ya menurut feeling saya demikian. Kalau memang niatnya itu sesuai dengan prosedur, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Nah, ya betul. Seharusnya kan diberitahu dulu. Nah, kan komitmennya kemarin begini Pak Razak. Sebelum dana itu diganti, dana talangan yang Pak Razak itu diganti, ini tidak mau ada pemotongan lagi. Dan kalau memang mau ada pemotongan, dana itu akan diganti terlebih dahulu. Iya. Ini kan yang Pak Razak belum diganti. Belum. Terus Pak Razak sudah melapor ke mana saja? Kemarin saya pemberitahuan Iya. ke Pak DM. Apa tanggapan Pak Ade? Katanya Pak DM, kesalahan itu ada di saya. Dikarenakan membayar itu kemarin tidak ada rekom dari KRPH. Sedangkan KRPH sudah tak tunjuk bukunya, Pak. Ini untuk hari kemarin yang saya bayar habis ini. Oh iya dah. Cuman bilang gitu, ndak mau tanda tangan. Kalau memang prosedurnya seperti itu, kan kami itu masyarakat bawah, bukan pangkat. Iya. Pendidikan sangat rendah, jadi ndak tahu gimana caranya, aturannya di perhutani itu keuangannya begini-begini, ndak tahu. Berarti secara administrasi perhutani Pak Razak juga belum pengalaman berdasarkan kepercayaan. Iya. Karena Pak Razak sebagai LMDH sudah bermitra dengan perhutani, akhirnya semuanya dana digelontorkan tanpa ada tanpa ada rekomendasi dari KRPH. Itu yang disalahkan. Iya. Cuman kenyataannya Pak Razak kan cuma ada bukti-buktinya. Semua. Walaupun tenaga kerjanya nanti mau saya bawa ke KPH, siap. Terus sekarang harapannya Pak Razak itu apa? Kalau saya ndak banyak. Saya ndak mau ruwet. Yang penting saya sudah membantu perhutani sesuai dengan kewajiban sebagai LMDH, dan saya sendiri inginnya uang itu kembali sudah. Begitu ya Pak. Dan lagi kalau memang ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perhutani, apalagi oknum perhutani, itu harus ada tindakan sesuai dengan hukum. Iya betul Pak Razak. Harapan saya juga begitu. Kalau ada illegal logging, kalau ada pencurian satu batang saja, satu batang, tapi itu dari masyarakat, itu sudah pasti dihukum. Iya pasti. Di rumah itu hanya pendek kayu jati, itu dihukum. Tapi kalau ada keterlibatan, diduga ada keterlibatan oknum perhutani, itu paling dipindah, tidak mungkin dihukum. Iya. Seperti yang kemarin ada di Alas Bayur, ada penangkapan kayu sono keling. Padahal kalau melihat tunggak di lapangan dan keterangan masyarakat setempat itu sudah 8 kali. Iya. Terus yang terakhir itu ketangkap, akhirnya karena mungkin diduga KRPH itu terlibat, dipindah. Bukan dipecat, bukan dihukum, tapi cuma dipindah. Nanti kalau di sini terbukti, paling konsekuensinya dipindah. Di sini ketika tebangan 2021, Ya. ini belum selesai, ada forat di sini. Ini mandor tebang sudah dipindah. Berarti itu mungkin diduga terlibat. Nah, terus setelah itu 2 mandor lagi dipindah. Iya. Dan setelah itu KRPH-nya dipindah. Dan setelah penyelesaian forat, ini mantri yang baru, KRPH yang baru yang menyelesaikan. Kan kelabakan karena dia tidak tahu kronologisnya gimana. Iya.
itu yang saya itu nggak habis pikir. Saya kan orang bawah, orang pendidikannya juga rendah, jadi tidak ngerti masalah permainan seperti itu. Berarti harapannya Pak Razak mau kalau saya bantu nanti saya fasilitasi ke Pak ADM. Ya, Nanti tidak apa. misalnya Pak ADM tidak menemukan jalan keluar, saya pasti akan ke Kadifri. Kalau Kadifri tetap tidak menanggapi, saya akan ke LHK. Diizinkan oleh Pak Razak. Boleh, karena saya sudah kewalahan mulai 2019 saya menangani tebangan. Mulai dari Pak Jiman, Iya. 2020, 2021, sekarang 2022. Saya malas 2022 bukan karena saya itu tidak mau memenuhi kewajiban siapa, tapi hak saya itu yang tidak Iya. jelas. Itu. Kalau pekerjaan saya tidak saya hitung karena hitungannya nanti kan sampean mau dapat sharing. Loh, Pak Razak Tuh. kan ya kerja sama anggota. Ini kan Iya. sebagian belum memang tidak dibayar karena mungkin harapannya ada seri. Iya. Mungkin ada oknum atau petugas yang sering makan di sini, minta oleh-oleh atau apa Pak Razak? Ya ada lah, karena kadang ada tamu dari PHW atau apa. Itu kan nggak ada yang ngawal kadang. Iya. Cuman mandor. Pak, itu bawakan kasihkan. Ya tak kasih. Bubuk, kadang madu. Itu tak kira langsung dibayar selesainya. Ternyata ndak ada. Berarti itu biasanya tanggung jawab KRPH kan? Ya KRPH. Nggak dibayar selama ini? Ndak ada. Ya rugi jadi LMDH. Oh, Sudah nggak ada bayarannya. ya lebih baik tidur lah. Kalau saya menghargai kebijakan seperti itu mengenai bayaran karena saya ada sharing. Iya. Tapi dengan harta, modal itu kan di luar itu. Iya betul. Itu kan uang pribadi Nah, di situ. Itu kan bukan uang kas LMDH. Itu uang pribadinya Pak Kas Razak pribadi. atau dari tabungan apa dapat dari pinjam kan kita sama-sama Iya, tidak tahu. pinjam ke bank untuk modal seperti ini saya. Banyak uangnya Pak Razak ini. Punya utang ke bank, jadi per bulannya itu harus saya itu bayar bunganya. Oh, bayar bunga ya Pak Razak? Iya, Terus kalau tidak bayar disita rumah saya. tanggapannya ibu gimana? Istrinya Pak Razak gimana Nah, tanggapannya? kalau istri saya itu maunya ya maklum karena orang perempuan, Iya. dia itu kerjanya dia menderita karena di hutan seperti ini harus jualan sendirian, saya harus setiap hari ke tebangan, sore baru pulang, dan itu saya tidak pernah ngasih belanja, uangnya juga makan dari warung ini dan tidak dapat apa-apa. Ya mengeluh lah maunya, dia itu mau menghadap ke Pak DM, mau menjelaskan semuanya karena menurut istri saya, feelingnya itu saya sudah terfitnah. Begitu. Dengan Pak DM tidak percaya seperti itu, berarti Pak DM itu sudah menangkap sesuatu. Begitu ya. Itu. Tapi Pak Razak kan punya bukti-bukti ya dan saksi-saksi. Iya, ada. Soalnya begini Pak Razak, ini hukum, negara ini negara hukum. Hukum itu butuh bukti dan saksi. Iya, Nah, seandainya ada bukti, ada saksi, ada. ya boleh. Nanti misalnya tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, kita pakai jalur hukum. Iya, semuanya siap. Nah, iya. Di sini untuk tenaga yang saya itu ada 4 orang. Yang mencatat bagian produksi yang diangkut itu Kusnadi sama Pak Pandi. Terus yang mengukur waktu motong, ada yang motong pakai senso, terus dia yang mengukur itu namanya Pak Yulis. Terus yang mengkoordinir tenaga kerja baik jalan maupun yang ngangkut itu Saudara Sarno sebagai ketua kelompoknya. Terus Pak Razak, ini tebangan yang baru ini saya dengar itu keluar dari garis yang sudah ada SP-nya, yang sudah ada surat perintahnya. Nah, ya kemarin saya cek ke lokasi terkait dengan ada laporan dari pekerja yang tidak mau ikut masalah itu. Dia memberitahu ke saya bahwasanya ada pemotongan yang di sebelah barat yang miring ke baratnya. Jadi tidak ada barcode. Nah, saya cek ke sana ternyata memang benar. Tak dokumentasi di sana tidak ada barcode dan lagi kayunya sudah tidak ada. Ini tinggal tunggaknya saja. Nah ini kayunya ini kemana? Itu maksud saya. Kalau memang ditaruh di yang mau dikirim ke TPK, kenapa dicampur di sana? Wong ini tidak masuk di alokasi tebangan 2022. Nantinya takut ada penyelewengan. Jadi saya ngecek ke sana. Seperti itu. Ternyata benar. Benar Ada 4 pohon. 4 pohon ya. Pak? Ya. Berarti ini ada indikasi penggelapan ya Pak Razak? Kemungkinan ke sana arahnya karena kenapa kok ini di luar ini dipotong? Kan seharusnya yang ada SP-nya dan ini ada tanda merah memang di sini. Ini batas, ini ada kayu yang ditandai merah,
Ini persis di bawahnya, mungkin ada berapa 1 sampai 2 meter lah jaraknya dari pal merah ini. Ini terkait sonokeling mungkin bisa cukup. Di sini kan banyak petani yang sudah panen Ya. sekian lama kopi itu Pak Ya. Razak. Itu sharingnya gimana, lancar Pak Razak? Yang selama ini mulai dulu 2006 saya menjabat sebagai ketua LMDH, Iya. itu baru kemarin tahun 2021 itu yang dapat sharing. Yang lewat LMDH. Iya, lewat Kalau LMDH. dulunya lewat petugas perhutani. Tugas perhutani. Oh, soalnya begini Pak Razak. Ada statement yang saya dengar dari petugas perhutani khususnya di KPH Bondowoso. Iya. Ini selalu defisit, selalu rugi. Bahkan global seluruh Indonesia ini selalu rugi. Iya. Makanya ada lokasi yang mau ditanam itu tidak dibiayai oleh perhutani karena perhutani tidak punya biaya. Iya, iya. Akhirnya pemerintah turun tangan untuk membiayai RHL. Cuman anehnya RHL di sana para petani yang menjadi pelaku itu banyak yang tidak dibayar. Termasuk di tempat saya itu tidak dibayar. Tapi secara administrasi negara itu laporannya sudah bagus. Cuma di lapangan itu semeraut. Harapan kami kepada pemerintah, mudah-mudahan ini mendapatkan jalan keluar. Alhamdulillah dengan aturan yang baru KHDPK ini Pak Razak, mungkin ini akan dikeluarkan dari perhutani dan akan diambil alih oleh pemerintah. Nah, kami sangat bersyukur karena oknum, tidak semuanya, oknum perhutani itu khususnya di Bondowoso yang masuk situ Bondo itu sudah tidak karuan, sudah amburadul, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Bahkan ada pengerusakan kayu, ada pencurian kayu, kami laporkan kepada petugas, tidak ada tindak lanjut. Berarti sama dengan yang terjadi di Kayu Mas. Iya. Kan seperti itu Pak. Iya. Harapannya Pak Razak ke belakang bagaimana? Mendukung kepada program KHDPK atau menolak? Kalau saya pribadi, Iya. karena itu sudah keputusan dari kementerian, saya selalu mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan pribadi, saya sangat mendukung. Karena terus terang masyarakat yang bagian pinggiran hutan itu butuh makan, butuh kesejahteraan. Jadi kalau memang tidak ada peningkatan, untuk apa kita menolak KHDPK? Siap. Terima kasih Pak Razak atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti tunggak sonokeling yang ada di Kayu Mas. Salah satunya, dan tidak mungkin saya masukkan semua karena keterbatasan waktu. Kami mohon kepada Danru yang baru, mohon ditindak sampai selesai. Soalnya yang di Kayu Mas itu yang 2 truk itu sudah masuk Polres, pelakunya belum ditangkap. Dan ini sekarang sudah terang-terangan memotong di luar batas yang sudah ada surat perintahnya, dan itu pun tidak memberitahu kepada LMDH. Tolong Bapak Danru yang baru, tolong ini diselesaikan, dan masih banyak info-info yang akan saya berikan kepada jenengan. Tolong diselesaikan dengan baik, karena saya menilai Danru yang kemarin itu sudah tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Saya punya banyak bukti-buktinya, pekerjaannya yang masih terbengkalai. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan pemerhati lingkungan yang masih peduli kepada hutan, baik itu dari pejabat perhutani ataupun Kementerian LHK ataupun dari LSM, tolong ini diperhatikan dan dibantu karena ini memang merugikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.